Oke, langsung dimulai juga akhir ronde terakhir. Setelah kita distraksi ke arah Kalahari, inilah dia map yang sudah terlihat yaitu Purgatory. Bapak pilot langsung menunjukkan dari arah Quarry Mountain Villa menuju ke arah Rumble Mill Campsite. Oke, lihat Ji, warna-warni nggak turun tuh awal-awal. Tiga tim, Oh, enggak, tiga tim. No, ini ronde ke-6 bro. Ini dia, woi ada Hasra juga udah bakal turun, tapi ada Psycho David di sana yang cukup baik juga mainnya tadi. Dan gue baru notice juga di sana ada Yapzor ya, di mana Yapzor sendiri adalah salah satu finalis dari Regional Barat Piala Presiden. Bah, Wah, yang ikutan bukan main-main, Mbak. parah ya memang ya. Tapi ini artinya membuktikan kalau siapapun memang layak untuk ikut gitu ya. Boleh banget dan ini bakal jadi satu advantage juga malah ternyata untuk ini kita ID dari GoFit Sport ya. Karena dia juga waktu itu kan Piala Presiden juga ikutan. benar, free farm dan oke Gustaf juga bakal langsung mendapatkan satu orang yaitu Kel dari Dex Regeneration. Langsung coba dihabisin begitu aja. Richard B juga dengan 994-nya. Zenov masih bisa mendapatkan satu tapi Dex Regeneration too soon. Oke, ini game ronde ke-6 tuh yang biasanya agak sulit diprediksi karena mereka benar-benar turunnya bentrok, udah pasti minim resource. Udah pasti minim resource, yang kalah resource udah pasti kalah. Dan juga pasti penempatan posisi juga. Di sentral bahkan kita lihat juga udah ada bagi sentral bawah sentral atas antara kedua tim belum ada tembak-tembakan, tapi Brasilia ini benar-benar ramai banget. Bahkan bos ad hoc pun ada di sana. Yes, bos ad hoc juga ada di sana, RRQ juga ada di Brasilia, terus satu tim lagi juga tadi kalau gue tengok masih ada juga. Wah ini kalau seandainya mereka nggak bisa tahan-tahan ego sih bisa berbahaya Pak. Chance buat ketemu besar banget soalnya. Iya, di sini tim dari RRQ sendiri memang mau nyayur poin eliminasi banget ya. Kalau misalnya kita lihat sekarang udah ngantongin 4 poin eliminasi. Cuman udah tinggal 11 tim, berarti udah nggak ada kesempatan tusun buat tim ad hoc sendiri. Untuk dapat 0 poin berarti nggak mungkin. Berarti nggak mungkin dan ini dia sudah terbagi juga visionnya 2-2 dari Reinhold NRZ ya. Bener, dan tadi Reinhold sebenarnya tuh mulai stabil di game ketiga ke atas sih. Di game pertama masih kurang, di game 3 ke atas mereka stabil. Sebenarnya kalau misalkan mereka bisa konsisten main kayak gini dari awal, mungkin bisa ada di placement atas. Yes. Di top 1 maksud gue. Oke, sementara Reinhold sendiri sudah memantau ke arah sentral atas, di mana Reinhold sudah melihat adanya para pemain yang ternyata itu adalah FFID Alik Team. Coba untuk bergerak dulu dari Reinhold sendiri untuk turun ke arah bawah rumah nelayan ternyata untuk mungkin ngalangin ya dari atas button ke bawah. Cuman ini bisa jadi bisa bermata dua juga buat mereka kalau misalkan mereka overstay di sini. Yes, such a good movement menurut gue buat Reinhold juga. Mengingat Reinhold mempunyai kesempatan yang sama kayak RRQ, di mana dia paling gak harus ngumpulin minimal 15 kill dan juga buya. 15 kill. Dengan catatan si bos ad hoc-nya tusun atau paling nggak sampai masuk top 5. Bener, karena di sini bos ad hoc masih bisa dapat kesempatan banget, apalagi mereka belum dihitung sama poin eliminasinya ya. Nah, itu dia. Kita masih mikirin worst case-nya aja dulu tadi tuh. Bener. Dan udah bergerak juga dari DGL. Dan ternyata ya game 6-nya nggak seperti game di Free Fire Master ini ya. Indonesia Master yang kemarin. Yang Master yang kemarin maksud gue. Jadi ini mainnya masih serius lah. Mainnya masih ada serius, lebih ke arah memanfaatkan kesempatan terakhir, nggak kayak kemarin lebih ke arah Duarda ya kalau kemarin. Iya, kalau kemarin tuh kayak mau kejar banget, cuman kali ini tuh masih bisa kejar, masih ada kesempatan, jadi mereka masih bisa mau usaha. Ini dia sudah terlihat satu orang dari BBT Shadow di sana harus menjadi satu orang yang terkena down dan langsung dijatuhkan begitu saja, dihabisi dan dieliminasi. Sementara itu nggak bakal sampai situ aja, para pemain dari Digital Esport di sini bakal lanjut aja mencari sisa-sisa pemain dari Babat Marvelous. Yes, dan PSS sekarang udah mulai dipakai juga ya, dan kita lihat kalau di Hatsar juga berhasil mendapatkan Gustaf, nampaknya langsung pulang ke lobby gitu dengan SM8. Dan coba untuk menembak arah depan lagi di sini masih ada DGL. Moji masih coba mengincar seorang pemain. Kita lihat dua pemain bakal coba flanking. Deko berhasil dijatuhkan dari jauhan, bakal coba disimpan. Dan di Exghost dengan plasma gun coba untuk mendapatkan doa ibu, masih ada Ghost yang cukup responsif dan masih bisa bertahan juga tentunya. Alright, Hoa di sana masih berhasil bertahan bersama doa ibu karena memang doa ibu cukup overpower. Membuktikan juga akhirnya mereka masih bisa sustain sampai sekarang. Tapi sekarang kalau yang kita perhatikan adalah posisi dari Babat Marvelous sendiri lumayan terbagi dengan jarak yang cukup jauh satu sama lain, sehingga menurut gue agak riskan kalau seandainya mereka untuk overstay. Dan yes, di sisi lain sudah ada Pac-Man dengan AWM-nya di pagi hari yang masih kategori early game, sudah memakan korban jiwa di sini dari Whiskey
tim Dragon Cafe ya. Dan udah ada Danger Zone juga Pac-Man. Langsung menghabisi seorang Whiskey dan juga Pak Boy. Sementara itu tersisa Wildly, Haters dan juga Joy WS. Oke, coba untuk berdiri di depan pagar gue rasa cukup berbahaya sebenarnya. Untuk JW sendiri dia untuk kabur juga udah kesulit, tapi dua orang temannya di belakang bakal coba untuk follow up. Ini 3 lawan 3 harusnya karena pemain dari Araki juga tadi satu orang berhasil dipulangkan juga sama tim dari Dragon Cafe ya. Yes, nice one. Untungnya langsung ditarik aja posisinya karena kebetulan juga Danger Zone, lu nggak bisa Pak untuk memaksakan kehendak lu stay di arah jalan raya. Sementara RRQ-nya juga udah notice lu ada di balik pagar. So, good things banget menurut gue untuk Dragon Cafe ya. Tapi langsung coba diras begitu ya oleh pemain dari RRQ. Pac-Man juga bersama Chanzu udah masuk low untuk pertahanan diri. Bersiap langsung melawan dengan AN94-nya. Dan samping masih ada JOS juga dengan P90. Maksud gue ada XM8 dan juga MP40. Udah mulai bergerak lagi di sini sama-sama saya ngasih jagain aja dari tim Dragon Cafe yang nggak mau ngelepas RRQ. RRQ masih udah berusaha di rumah kuning dan gua rasa ini malah disadvantage untuk tim dari Dragon Cafe ya nantinya. Ya sudah mulai diambil alih rumah kuning ke arah RRQ. Di sisi lain udah ada Ulubu Uwoy berhasil menjatuhkan seorang Alo dari Reinhold sendiri. Dan juga bakalan coba dihancurkan duel yang ada setelah tadi sempat di pop up oleh para pemain RRQ. Dan kalau misalnya kita, tadi gue pengen bahas sebenarnya ini siapa dari senjata VSS ya udah mulai dipakai semenjak Cupai pakai juga sebenarnya di Nogan Skin Stats. Dan kemarin setelah gue rasain itu memang lebih kepake kalau misalkan musuhnya lagi diem dan itu benar-benar stabil sih. Kalau musuhnya lagi diem ya, kalau musuhnya lagi gerak susah banget emang pakai VSS Pak. Benar, karena memang kalau ketika lagi diem kayak beda banget kayak lu pakai AR dimana kalau misalkan lu ngeker ke arah kepala masih bisa kedrak ke dada. Nah, tapi kalau misalkan lu pakai VSS, lu ngeker ke arah ke kepala bener-bener literally kepala Pak ya. Nah itu dia, tapi kalau misalkan musuhnya jalan pakai VSS susah, Ya, nggak susah. bakal kena. Itu dia kekurangan dan kelebihan masing-masing senjata ya Pak ya. Yoi. Tinggal kita memanfaatkan aja di momen-momen tertentu yang kebetulan mereka punya advantage akan hal tersebut. Dan ini dia, sudah ada Ron juga yang berhasil mendapatkan Hoa dengan VSS yang baru saja kita bicarakan. Dan langsung coba dihajar, dikejar aja sedikit. Wuzi masih ada Alon juga, udah dipasang juga global untuk pertahanan diri di sini. Dan yes, sudah berhasil dijatuhkan begitu ya oleh Syukur dan juga David. Enak, balik ke lobby, enak. Reinhold di sini harus dipulangkan ke lobby. Para player yang menyisakan Dims saja. Sementara itu sudah langsung disergap. Nani, David di sana udah langsung terkenal dan begitu saja bakal coba diajar dulu. Tapi ada juga Hasra Uwoy yang berhasil menumbangkan seorang Dims. Nice Dan masih one. bisa selamat semua, udah terjepit semua pembagian vision dari UE baik banget. Dan kita masih balik lagi ke arah tim dari Dragon Cafe dan juga RRQ yang tadi masih juga Pak Boy, what are you doing? Wah itu nampaknya pingnya 2 juta mungkin. Dan yes, berhasil masih sempat untuk tertolong. Tapi enggak karena udah ada Joy West juga yang harus melakukan trading melawan seorang Richard Beat dan terkenal. Dan 1-1 sekarang Chanzu juga bakal melakukan jump shot, tapi nampaknya sedikit gagal. Dan masih ada World Theater, tapi ternyata masih ada Pac-Man yang berhasil menyelamatkan harinya. 8 poin eliminasi tapi bisa kita lihat di map, perhatikan. Udah ada tim lain yang bakal nyamperin tim RRQ. Cuman ternyata Dragon Cafe nggak bisa buya ya. Yang menariknya adalah RRQ dan juga Reinhold yang tadi sempat kita vonis harus mendapatkan point kill paling nggak 15 dan juga Buya. RRQ sudah melakukan investasi point kill yang cukup menurut gue. Benar. Dimana masih tersisa 33 orang dan juga 9 tim. Potensi yang sangat besar dari RRQ menurut gue untuk melakukan comeback. Salib ya. Apalagi kalau misalnya kita lihat bos ad hoc kali ini bakal terjepit sama Editor Go Fit. Dan Yes. juga ada 3 Banter Plus yang udah mulai menjepit tim dari bos ad hoc itu sendiri. Nggak sampai situ aja Pak. Kalau seandainya bos e-sport tarik dirinya ke arah Brasilia, sudah ada victim dan juga kawan-kawan dari Yapzor yaitu B Project TGY. Hari yang berat untuk bos ad hoc. Au. Zona juga bakal menutup. Ini tapi dia. kalau misalkan itu dua-dua timnya dieliminasi sama tim bos ad hoc, itu bakal menjadi advantage sangat besar. Yes, Chanzunya malah udah terjatuh begitu aja oleh pemain dari FFID. Al berhasil menculik 1 orang. Baru kita bahas sedikit Chanzu sekarang harus dipulangkan ke lobby menyisakan seorang Pac-Man saja. Akankah Pac-Man mungkin bisa menculik para player yang ada di depannya atau dia bakal memilih untuk mengamankan placement point? Oke, sebenarnya sini udah makin kecil untuk RRQ sendiri kan. Yes.
yang lebar gerak, tapi kita LC yang akan di belakang dan terjatuh begitu saja oleh seorang David. Ternyata pola cukup baik, tapi David juga harus coba masuk dalam tembok terlebih dahulu. Dengan 18-7 coba tembak depan, ternyata masih bisa bertahan untuk tim dari FFID. Yes, Al juga bakal menggulung medical kitnya. Hal yang sama dilakukan oleh seorang David. Bakal bersiap langsung ras ke arah depan. Hati-hati, bakal double jump shot begitu saja. Sudah jatuh satu orang, tersatir di sini. Coba lakukan jump shot, mati selesai. Langsung coba dihabisin begitu saja oleh para pemain dari Uwoy Newborn. Gila, tim Uwoy kali ini bener-bener mau bikin orang-orang jadi penonton. Wah, enak jadi penonton, enak. Aduh, Oke, duh. mereka sebenarnya baik banget ya. Tadi Yes. follow-up baik banget, follow-up cepet banget. Dan tapi kita bakal pindah dulu tim victim yang coba untuk mengamankan rumah 7 di Brasilia. Dimana ternyata tim Uwoy udah mulai kelihatan sama Riz harusnya. Karena udah Yes. suara tembakan juga tadi di sana. Benar sekali, langsung ke pelampiasan sini oleh seorang Dance dengan exit 8-nya masih melihat ke arah seorang David di sana di depan. Sudah juga merasakan pedihnya. Peluru-peluru dari XM8 seorang Dance harus dipukul mundur dulu menurut gue tim dari Uwoy Newborn kali ini. Yes, cuman semakin banyak tim yang gugur dan itu bukan bos ad hoc, itu bakal bikin bos ad hoc makin gampang untuk menangin di Velodrome. Alright, dan kalau kita perhatikan langsung lagi datang tim lain yaitu Babat Marvelous. Sudah ada 2 ibu juga bakal bersiap mendekat bersama satu kawannya lagi yaitu Lux. Dimana Lux artinya beruntung, tapi Luxnya ternyata gak beruntung karena sudah terkenal dan kali ini tersisa harapan dari 2 ibu yang ada di lantai 2 tentunya. Masih bisa menggulung medical kitnya, sudah ada frag grenade bakal coba lempar ke arah lantai 2. Bersiap bakal coba langsung dihabisi dulu kawannya yaitu Lux. Bakal coba dieksekusi habis, diras ke arah lantai 2. 1, 2, 3 orang sekaligus bakal coba langsung jam begitu ya. That's it, Babat Marvelous tidak semudah itu melawan 3 orang sekaligus dari Uwoy Newborn. Dengan adanya tadi tim Babat Marvelous di Brasilia, berarti udah kehilangan satu tim yang lagi menyergap tim dari bos ad hoc, Kumasingka bos ad hoc, karena mereka adalah tim yang punya potensi paling tinggi untuk lolos. Benar. Dan juga ini semakin banyak tim yang gugur tadi seperti bisa dibilang juga makin dikit buat mereka menang itu makin tinggi. Dan ada Kodix juga berhasil mendapatkan victim Dream kali ini. Wah, Dream hati-hati nggak boleh terlalu banyak-banyak dream atau bermimpi. Apalagi di siang bolong kali ini di Purgatory karena udah ada Dance juga ternyata yang berhasil mendapatkan satu orang terkena dan di sana seorang Run. Dan sudah mulai terlihat para pemain dari Boss Ad Hoc sudah mulai mengamankan daerah satu batu besar di samping Brasilia itu Bataura ya. Itu batu yang Banjar sekali lagi sama rumah 7. Jadi bagian enak banget untuk bos ad hoc sendiri. Apalagi kalau misalkan lu lihat penumpukan di rumah 7 itu benar-benar menjadi manfaat yang baik banget untuk bos ad hoc dari sana nembaknya. Yes, satu angin segar artinya sudah mulai tercium dan sudah dirasakan oleh bos ad hoc. Di sisi lain sudah ada firing-firing juga dari kita ID atau GoFit Esport ke arah NXL Absor dari B Project TGY. Iya, apalagi di sini hierarkinya udah nggak ada. Wah. Tumbang, tinggal 6 tim tersisa. Menarik banget kali ini ternyata Boss Esport mau nggak mau harus ditarik ke arah dalam Brasilia. Yang artinya bakalan mempunyai sedikit lebih effort lagi ya untuk ke arah Brasilia. Gue rasa mereka harus narik ke bawah jembatan dulu deh. Bawah jembatan habis itu ambil Jembatan, muter, rumah kuning, kuning. habis itu ke arah rumah 13 ya? Iya, lu jangan ngambil rumah 7 langsung. Karena mereka kalau misalkan lewat situ, itu bilang tempat paling aman. Karena itu kan juga blind spot ya. Benar. Tertahan. Oke. Nah, jadi mereka bisa pindah dulu, sementara itu biarin tim yang lainnya perang. Itu yang kita lagi bayangin ya? Iya. Yang kita lagi bayangin harusnya terjadi. Seharusnya terjadi seperti itu. Oke, dan udah terpantau juga di sini dari Uwoy Newborn juga oleh kawan-kawan dari Petruk yaitu B Project TGY. Sudah melihat juga adanya para kawanan dari Uwoy Newborn tapi masih bisa tertahan posisinya sementara di Aroma 7 pun dari DGL atau Digital King juga mulai melakukan dominasinya ya. Masih coba untuk bermain aman juga masing-masing amanin buildingnya karena kita berbicara tentang Brasilia. Tapi kita lihat di selain udah ada pergerakan juga dari bos ad hoc. Seperti yang gue bilang mereka lewat bawah jembatan dan mereka bakal ngamanin rumah 13 terlebih dahulu. Cuman ini ada penyergapan dari tim Uwoy yang dari tadi mainnya barbar agresif. Udah di granat satu orang berhasil mendapatkan AI tentunya. Bakal di rush aja bersama secure dan ternyata dibalikin gitu aja sih. Wow, terlalu berbahaya kali ini. Lord juga bakal langsung force engage aja ke arah David tapi tidak semudah itu Purwanto karena di sini ada Hasra. Uwoy bakal coba langsung melakukan jump shot lagi. Barber lagi dulu dikit Uwoy. Enak jadi penonton bakal langsung dilakukan jump shot. Sudah terendam dan terlalu berbahaya. Teno tersisa di sini dan yes. Enak jadi penonton. Kenapa nggak dari tadi mainnya kayak gini? Iya, kalau seandainya dia melakukan hal yang sama di ronde-ronde sebelumnya kemungkinan
Uwoy Newborn ini bisa menjadi salah satu kandidat juga ya? Iya, tolonglah nih Bang Budi nih timnya ternyata punya Berpotensi juga ya? Potensinya bener-bener bagus banget. Jadi di sini mereka pun juga masih bisa bertahan 14 poin eliminasi 5 besar. Dari tadi rush dan ketemu sama tim siapapun mereka selalu menang. Gila. Bukan main kali ya timnya Bang Budi nih, ternyata bisa dibilang adalah salah satu yang cukup mencuri perhatian juga Pak. Karena Ya. bisa gue bilang ini jatuhnya kan mereka dari komunitas gitu. Dan Benar. komunitas tuh ya ini gitu, kayak dia sebenarnya jago tapi akhirnya dapat momentum juga. Dan kalau kita lihat sekarang Boss Esport yang akan langsung melawan para pemain dari Uwoy Newborn. Udah kebalikan ya, sekarang mereka udah berhasil turun ke jembatan, masuk ke dalam rumah 13 dan ada di rumah 7 harus perang dulu, rebutan biar masuk ke dalam karena kalau misalkan kita lihat kayaknya di sini bakal ketemu dulu pertarungan antara bos ad hoc antara bos ad hoc sama tim dari UN Newborn. Yes, dan oke bakal coba langsung dipantau di sana. Udah ada Sam juga berhasil mendapatkan dance, tapi di sisi lain udah ada Hasra Uwoy bersiap aja menahan dulu vision yang ada di arah Bos Kodit. Udah terlihat juga masih ada Mazir berhasil mendapatkan dance dan juga Riz, tapi ada sakit syukur di sana yang harus ditumbangkan oleh seorang Farhan. Udah terlihat aja masih ada Psycho David dari Bos Uwoy Newborn ternyata, dan juga ada Azmi yang berhasil mendapatkan satu Hasra Uwoy dan juga Psycho syukur di sana berhasil ditumbangkan satu persatu, dilumat satu persatu. Tersisa David aja di sini masih bisa menolong seorang Lubu Uwoy dari Uwoy Newborn. Bakal ditutup jalannya, cuman ini bisa menjadi pisau bermata dua sekali lagi karena kalau misalnya untuk jalan gak ada granat ya lo harus keluar juga ujung-ujungnya. Cuman kayaknya gak bakal di spam juga sama tim bos ad hoc karena kalau misalkan melihat di belakang masih ada tim victim yang nge-split cukup jauh. Bahaya banget, Ross itu bagi satu-satu dan Dream juga kalau misalkan salah satunya terculik. Gue rasa bakal survivor dari victim. Alright, dan David juga sebenarnya udah melihat keadaan seorang Kodit di sana. Cukup Scarlet Finally harus terkenal dan begitu aja. Nice one dari seorang David di sini, dari seorang Uwoy. Dan yap, masih ada seorang lagi di belakang dimana bakal coba langsung melakukan jump shot atau parkour dulu sebentar waktu. Masih bisa melakukan gocek. Itu dia ada Kodit juga, tapi masih ada Azmi. Bakal coba melakukan jump shot. Ya ampun, mati selesai ternyata Uwoy Newborn-nya. Tersisa 4 tim dan juga 13 orang yang hidup. Masih terkenal dan bakal coba ditolong dulu untuk sebentar waktu. Sangat tinggi jiwa solidaritas dari bos ad hoc kali ini. Kalau kita perhatikan berhasil merevive 4 playernya lagi, bahkan sudah hidup kembali. Dan kalau kita lihat ada Farhan juga berhasil mendapatkan satu orang regot di sana. Bakal coba langsung dian begitu oleh Farhan. Dan tersisa 11 orang. Gila, 6 eliminasi poinnya tuh, 6 poin eliminasi. Azminya dijatuhin juga sama dari DGL langsung di end lagi. Tapi kita lihat di Gitalki juga berhasil dilumatkan. 3 besar, 7 poin eliminasi. Apakah bos bakal lolos kali ini? Yes, ada Kodit juga yang harus terkenal dan gitu aja. Farhan juga masih mendapatkan hujan peluru dari berbagai sisi dan juga mata angin yang berlawanan. Udah ada satu orang lagi di depan. Bakal coba langsung di jump shot begitu oleh Yabzor. Yabzor berhasil mendapatkan satu Farhan. Akankah Farhan berhasil selamat? Karena depan ternyata Yabzor yang harus bakal mendapatkan buyahnya dan kawan-kawan dari B Project TGY. It's okay bro. Udah gede banget poinnya didapatkan oleh tim bos. Yes. Etok sendiri 200 poin di posisi kedua. Tambah poin eliminasi tadi sekitar ada 7. 7 kali 2 udah 14, 140. Kita lihat dapat 340 poin. Yes. Ditambah 1600 sekian bla 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 2000 poin mungkin hampir